semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Maaf ya Dewi ya, kayaknya pertanyaan Dewi dikit tapi Ibu jawabnya lama banget karena Ibu bercerita paham gitu. Oke, nih siapa lagi nih yang mau nanya nih? Nih Leo lagi nih mau nanya. Oke Dewi paham? Paham. Oke. Oh ini Puja. Ntar ini 37 dulu ya. 37 Leo. Ibu bisa kasih saran tidak bagaimana cara agar usaha kecil saya mengembangkan dari e-commerce dan apakah masa depan e-commerce akan cerah? Nah, jadi gini. Tidak akan ada orang yang bisa men-stop teknologi itu sendiri, ya kan? Kalau menurut Ibu ya, teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya sekarang, library, sekarang yang Ibu bilang librarian itu sekarang sudah menjadi satu interdisiplin apa? Jurusan yang sebelumnya librarian sekarang sudah lebih canggih lagi nih, bahasanya lebih sophisticated, namanya information science, begitu ya, Leo. Nah, begitupun dengan teknologi gitu loh. Dan satu lagi yang sempat Ibu, kalau Leo ingat nggak Ibu pernah webinar Ibu bercerita tentang bagaimana sebuah digital culture itu merubah cara kita itu melakukan aktivitas sehari-hari, begitupun begitupun cara kita belanja yang dulunya tradisional sekarang menjadi online, tradisional sekarang menjadi elektronik, segalanya kita menggunakan smartphone, komputer dan lain sebagainya dengan jaringan internet gitu ya. Nah, jadi di sini cara usaha kecil saya mengambil keuntungan dari e-commerce, gunakan e-commerce itu sebaik mungkin untuk kita meningkatkan penjualan kita. Contohnya, jadilah penjual yang memanfaatkan internet tersebut dengan berjualan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Contohnya yang Ibu bilang tadi kan, kalau misalnya kita menggunakannya itu dengan cara berjual barang-barang yang memang tidak menipu orang. Misalnya ketika barangnya warnanya merah, ya bilang merah, jangan bilang marun. Warnanya putih, ya bilang putih, jangan bilang krem dan sebagainya. Untuk istilahnya untuk mendapatkan customer gitu loh. Karena yang Ibu bilang tadi, membangun trust secara organik, yang Ibu bilang tadi Leo, yang cara Ibu menerapkan di kantor Ibu, membangun trust dari new follower dari media sosial yang Ibu bangun itu sulit gitu loh pada awalnya. Tetapi ketika kita sudah men-set bisnis proses kita seperti apa, men-set apa aja yang akan kita posting dan lain sebagainya, itu orang-orang jadinya menarik dan orang terbangunlah trust-nya. Oh, data yang diberikan oleh Instagram ini nih, akun Instagram ini terpercaya nih, kayaknya aku mau follow deh, siapa tahu aku dapat infonya dan lain sebagainya. Berarti kan mereka mendapatkan advantages atau keuntungan gitu ya dari situ gitu ya. Nah, terus caranya agar usaha kecil itu ya yang Ibu bilang tadi, pelan-pelan, organik, ikutin alurnya, ikutin kaedah-kaedah yang ada, patuhi normanya, jujur, konsisten, punya integritas, itu akan membaur jadi satu untuk membuat bisnis Leo tadi growth gitu loh, walaupun pelan, organik. Ya yang Ibu bilang tadi, dari akun media sosial kantor Ibu bisa aja Ibu beli langsung 100K gitu ya, 100.000 orang udah bayar, punya budget 1 juta untuk bayar gitu ya, tapi apa gunanya? Kita tidak akan ada personal satisfaction, bahwasanya kita tidak menciptakan followers itu, kita tidak menggrowth, membangun follower tersebut secara organik gitu loh, karena itu orang-orang kita bayar untuk nge-follow kita, bukan karena dari hati mereka untuk memfollow akun yang kita punya gitu loh. Nah, sama kayak yang Ibu bilang, ada si Pupu Ibu tuh punya usaha bisnis kaos gitu ya, penjualan kaos. Nah, pada awalnya, pada saat beliau launching nih, baru bulan lalu beliau launching, Ibu share tuh ke teman-teman Ibu, ayo beli. Nah, secara tidak langsung Ibu itu
mempush orang-orang lain untuk membeli gitu loh produk adik-adik sepupu ibu tadi gitu ya, saudara ibu tadi gitu loh. Padahal saudara ibu tadi bilang, saya nggak butuh orang yang memang dipush untuk membeli. Kenapa? Ibu bilang kenapa? Karena kan nggak masalah dong, yang penting kan kamu laku. Enggak mbak, saya itu maunya itu orang membeli dari hatinya, karena dia suka sama produk saya. Kalau misalnya mereka membeli itu sebentar ya, kalau misalnya mereka membeli barang itu karena mereka memandang Mbak untuk membeli itu, maksudnya kayak nggak enak nih barang dagangannya saudaranya Mbak Dwi harus dibeli gini-gini, berarti mereka itu tidak mencintai produknya itu dari their self gitu loh. Nah makanya ibu bilang tadi, saudara ibu pengen barangnya itu dibeli secara organik aja gitu loh. Memang mereka mencintai produk dari yang diciptakan oleh saudara ibu tadi gitu loh. Nah, bagaimana cara membangunnya gitu loh? Ya pelan-pelan aja, nggak perlu. Berarti kan kalau secara nggak langsung kita membeli follower itu kan berarti sama aja kita itu membetray, mengkhianati diri kita sendiri, bahwasanya emang nggak ada yang suka sama akun kita. Tapi kita mencoba untuk membeli biar terlihat banyak gitu yang memfollow kita, itu pertama. Nah, terus di sisi lain juga bisa kita lihat gini, kalau mau lihat tuh banyak banget sebenarnya akun pemerintah pun mereka membeli follower banyak banget. Kenapa? Lihat aja dari person engagement di situ. Kalau misalnya kita lihat tuh mereka yang nge-follow tuh 1 juta, tetapi malah kalau misalnya kita lihat dari apa namanya creator studionya itu yang nge-visit, yang melihat dari postingan itu hanya 10 orang. Berarti yang 1 juta tadi kemana gitu loh, katakanlah 900.000-nya tadi kemana? Berarti kan emang itu orang yang emang diminta untuk membeli gitu loh, dan orang itu juga tidak akan membuka akunnya gitu loh, karena emang udah bisnis kan, dan pembeli dan penjualan followers itu kan udah ada di marketplace kan, setahu aku juga bisa kita beli gitu loh. Nah terus masa depan e-commerce akan cerah, menurut ibu akan cerah banget, malah akan terus berkembang, terus juga melakukan eksplorasi, melakukan ekspansi gitu, dan juga banyak banget nanti mungkin muncullah satu terobosan sehingga customer itu malah lebih percaya untuk melakukan transaksi secara online atau untuk melakukan pembelian secara online dibandingkan datang ke tokonya tersendiri di offline store-nya. Nah, dan itu juga didukung banget dengan dengan COVID ini. Nah, kalau ibu pernah ikut satu seminar yang dihadiri langsung dari salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan, beliau bilang hasil riset menunjukkan bahwasanya dengan COVID ini mengescalate, jadi mempercepat penggunaan orang yang dulunya sebelumnya illiterate, tidak paham, tidak cakap menggunakan digital, dan sekarang mereka mau nggak mau harus menggunakan digital. Contoh, orang tua yang dulunya nggak tahu pakai Zoom, karena anaknya harus sekolah pakai Zoom, karena pandemi harus belajar cara menggunakan Zoom. Mau nggak mau, kalau nggak belajar, anaknya nggak sekolah, nggak terhitung absen, nanti nggak naik kelas, dan sebagainya gitu loh. Nah, itu salah satu contohnya. Dan ketika ibu melihat kurvanya yang dipresentasikan oleh Bapak Dirjen tersebut, beliau bilang, ibu memang melihat juga bahwasanya emang yang seharusnya digital transformasi kita dan juga digital literasi digital kita itu akan berkembangnya katakanlah 5 tahun ke depan gitu ya. Maksudnya akan lebih pada kurvanya yang expectation angkanya itu akan berkembang dalam waktu 3-4 tahun ke depan, dan karena pandemi mau nggak mau harus secara mau nggak mau jadi orang semakin bisa gitu menggunakan teknologi. Nah, dan dengan adanya pandemi juga semakin e-commerce ini tuh semakin punya peran yang penting, karena orang nggak mau nih, takut, apalagi awal-awal COVID, orang takut nih mau melakukan pembelian secara online, ke mall aja takut, harus disemprot disinfektan dan lain sebagainya, ribet lah dan sebagainya. Nah, jadi pakai e-commerce, beli ini dengan sayur aja sekarang belinya pakai online, buah aja belinya online. Kan jadi teman-teman bisa bayangin seberapa nanti ketika ketika kedepannya itu orang-orang itu akan benar-benar ketergantungan gitu loh dengan e-commerce ini sendiri. Nah,
Ada satu cerita teman ibu yang kerja di Gojek. Beliau cerita salah satu salah satu cara Gojek itu untuk menarik customer. Pertama, mereka beliin tuh mereka bakar duit ya kan, dengan investor-investor kasih duit, nanti mereka kasih voucher, dapat diskon sekian, bayarnya sekian, bayar ojek yang seharusnya 15.000 cuma jadi 10.000, dapat diskon lah, voucher lah, apalah pokoknya dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan, coba teman-teman bayangin, ibu nggak tahu ya, kalau teman-teman merasakan apa enggak. Kalau dulu, ibu tuh kalau naik ke kantor, naik Gojek tuh, bisa cuma 9.000, 10.000. Setahun ibu kerja di kantor, 2 tahun, 3 tahun, tahun ketiga, lama-kelamaan nggak bisa lagi harga segitu. Sekarang udah 30.000 ibu ke kantor. Nah, apa yang terjadi? Teman ibu bercerita, memang mereka itu si Gojek, Grab, pokoknya banyak banget istilahnya itu company-company yang membuat customernya itu pertama terlena dulu, percaya dulu nih, wah murah nih, murah, oke lah, ayo naik Gojek terus. Kayak ibu kan udah istilahnya udah jadi pecandu kan, sebelum pandemi ya, udah menjadi addicted, apa-apa males bawa mobil karena parkirnya susah, ribet, nyetir capek, macet juga di Jakarta, naik ojek aja cuman 9.000 ini, 10.000, PP juga 20.000, dikalikan 20 hari kerja cuman 400.000, itu cuman sepersekian dari gaji ibu katakanlah, ya kan. Nah, tapi kesininya ibu udah nggak pernah bawa mobil ke kantor, istilahnya dulu kan pooling sama kakak ibu gitu ya, udah nggak pernah bawa mobil dan sebagainya, udah males. Tiba-tiba sekarang Gojek sekali berangkat 30.000 sebelum lagi-lagi pandemi gitu. Tetapi ibu kan udah ngerasa udah terbiasa gitu loh dengan Gojek. Apa-apa Gojek. Nah, itulah cara company itu, mereka bakar duit dulu, setelah itu akhirnya balik normal, harga balik normal dan sebagainya. Gojek 30.000, 40.000, bahkan kalau misalnya lagi hujan tuh 60.000, di Jakarta 70.000, bayangin coba. Mendingan naik taksi kan istilahnya tadi. Nah, tapi itu cara company membuat orang itu nyaman dulu, udah nyaman, udah percaya nih, udah trustnya udah dibangun, udah dia pula pasang harga yang sama gitu loh. Nah, sama e-commerce yang lain juga gitu. Oh ya udah, ini customernya baik, gini dia sering berbelanja dan sebagainya. Oke, dikasih harga yang murah, diskon. Nanti pada akhirnya at the end mereka udah trust, udah dibangun tuh trustnya. Terus udah kecanduan, addicted kan terhadap satu sistem yang ada atau satu online store yang ada. Setelah itu mereka tidak bisa lagi, ya udah terbiasa nih belinya di sini, udah terbiasa nih pakai servisnya ini, udah terbiasa pakai ini. Jadi kan akhirnya mereka mendapatkan keuntungan setelah itu. Makanya kalau misalnya teman-teman belajar project management, dalam kita membangun satu project atau membangun satu sistem, kita memikirkan ROI-nya. Nggak tahu teman-teman udah belajar apa belum. Jadi ada return on investment. Kapan satu sistem yang kita bangun itu akan menghasilkan uang gitu loh, kembali ke dalam company itu sendiri. Contoh nih, sistem parking nih yang paling gampang banget, yang paling easy teman-teman untuk cerna. Sistem parking, teman-teman membangun satu sistem itu katakanlah 1 miliar gitu loh. Nah, teman-teman bayangin, 1 miliar tuh gede banget untuk membangun satu sistem parking itu dalam satu shopping center gitu ya. Nah, tapi coba teman-teman bayangkan, oke lah 100 juta lah bangun satu sistem tadi. Nah, tapi teman-teman bayangkan coba, oke teman-teman mengeluarkan, perusahaan ini mengeluarkan 100 juta untuk meng-hire orang untuk membangun parking system gitu ya, 100 juta. Nah, tapi memang besar pada tahun itu, tapi akan ada analisis yang dinamakan analisis ROI tadi, yang Ibu bilang return on investment tadi, melihat seberapa lama sistem parking yang dibangun ini akan memberikan uang kembali kepada company itu sendiri. Nah, jadi berapa karyawan yang teman-teman miliki? 10 nih orang parkingnya. Satu orang digaji berapa? 3 juta. Berarti tiap bulan akan mengeluarkan 30 juta. Berarti dalam waktu satu orang digaji 3 juta, teman-teman punya 10, company ini punya 10 orang gitu, orang yang ngurusin di tiket, ya ngambil tiketnya, terus ngitungin bayaran dan sebagainya, tahu kan orang-orang yang di penjualan tiket itu. Nah, jadi 30 juta tiap bulan. Nah, otomatis dalam 3 bulan, katakanlah dalam waktu 4 bulan, perusahaan itu harus mengeluarkan 120 juta kan. Nah,
berarti nanti dalam waktu 4 bulan akan kembali uang itu, karena setelah bulan keempat, bulan kelima lah katakan, setelah bulan kelima si sistem tadi kita nggak perlu bayar orang lagi, tapi sistem itu akan menghasilkan uang gitu loh. Paham di sini maksudnya? Jadi company tadi membuang uang 100 juta, tetapi nanti akan dapat return of investment-nya tuh pada bulan keempat atau bulan kelima gitu loh, ketika dia tidak perlu lagi, si company tadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar orang tiketing. Jadi sini paham kan? Jadi makanya di dalam satu sistem itu ya kadang mereka membuang uang dulu. Nah setelah itu istilahnya itu membuang uang untuk membangun satu sistem tersebut. Nanti setelah itu baru mereka harvesting atau pemanen uang dari sistem yang udah mereka bangun gitu. Sampai sini paham nggak, Leo? Oke, kalau Leo paham, Ibu lanjut pertanyaan berikutnya. Leo, kayaknya Leo ini kayak didongeng. 1803004 angkat tangan dulu ya, sebentar ya. Ibu jawab Puja ya. Ini Puja ada nanya nih. Puja mau tanya Bu, dari